Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa. Saya berasal dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Pengertian sistem pencernaan makanan pada manusia yang pertama yaitu mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Yang ketiga, sistem pencernaan manusia hampir mirip dengan sistem pencernaan hewan. Persamaan ini seperti mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotoran melalui anus. Zat-zat pada makanan. Makanan yang sehat mengandung pertama itu lemak, protein atau lipid, karbohidrat, garam-garam mineral. Garam-garam mineral ini terdiri dari kalsium, fosfor, zat besi, iodium, natrium, dan NaCl. Alat-alat pencernaan makanan. Yang pertama yaitu adalah mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui oleh makanan. Rongga mulut dilengkapi dengan gigi dan lidah. Gigi memiliki fungsi untuk memotong, mengoyak, mengiling makanan menjadi partikel-partikel kecil, sedangkan lidah memiliki fungsi sebagai pengatur letak makanan di dalam mulut serta pengecap rasa makanan. Yang kedua yaitu esofagus. Esofagus ini sering disebut juga dengan kerongkongan. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus, setelah mulut terdapat daerah yang disebut dengan faring. Pada faring terdapat klip yaitu epiglotis yang berfungsi sebagai pengatur makanan agar makanan tidak masuk ke tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Yang ketiga yaitu adalah lambung. Lambung yang ketiga yaitu lambung. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi mengurus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot. Ada 3 macam otot polos menyusun lambung. Yang pertama yaitu otot memanjang, yang kedua otot melingkar, yang ketiga otot menyorong. Yang keempat yaitu adalah usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Yang kelima yaitu adalah usus besar. Usus besar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sekum. Sekum merupakan peralihan antara usus kecil dan usus besar. Di sekum terdapat rumbai cacing atau sering juga disebut dengan usus buntu. Selain berguna untuk menyerap sisa air dan garam, sekum juga memiliki katup yang tugasnya untuk mengendalikan jumlah makanan yang masuk ke dalam kolom. Yang kedua yaitu kolon ascendens. Kolon ascendens berarti usus besar yang menanjak. Letaknya berada di dasar purka dan bawah dan ujungnya berakhir sampai ke hati. Kolon mempunyai tugas menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Yang ketiga yaitu adalah kolon transversum. Berarti usus besar yang melintang horizontal dari kanan ke kiri. Kolon transversum merupakan bagian usus besar yang langsung menempel dengan perut karena direkatkan oleh jaringan omentum. Yang keempat yaitu adalah kolon descendens. Berarti usus besar yang menurun. Setelah makanan melewati kolon transversum, maka akan diteruskan ke kolon descendens yang letaknya di atas perut sebelah kiri. Kolon ini berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke rektum. Yang keenam yaitu adalah kolon sigmoid. Kolon yang berbentuk huruf S dalam bagian usus besar berukuran pendek tersebut terjadi kontraksi yang kuat agar feses dari kolon descendens bisa dikeluarkan melalui anus. Yang ketujuh itu adalah rektum. Rektum ini merupakan tempat penyimpanan akhir sebelum feses dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yaitu rektum dan anus. Merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh.
Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otosphinkter yang menyusun rektum ada dua. Absorpsi zat gizi terjadi pada permukaan usus halus yang terdiri dari lipatan-lipatan yang masing-masing lipatan mempunyai ribuan jonjong atau disebut juga dengan villi. Setiap villi terdiri dari ratusan sel yang masing-masing memiliki bulu sangat halus yang disebut juga dengan mikrovilli. Di celah antara villi dengan kripta-kripta atau leku-leku kecil berupa kelenjar yang mengeluarkan getah usus halus. Umur sel-sel villi sangat pendek, sekitar 2-5 hari. Pengaturan pencernaan dan absorpsi terdiri dari hormon saluran cerna, sistem saraf, pH lambung, pemukaan sphincter pylorus diatur oleh pH di sekitar sphincter pylorus atau sekat antara lambung dan usus halus. Yang kelima, sekresi bikarbonat dan pankreas. Yang keenam, sekresi enzim. Interaksi dalam absorpsi zat gizi. Vitamin C berfungsi untuk meningkatkan absorpsi Fe. Yang kedua, vitamin D berfungsi untuk meningkatkan absorpsi kalsium. Yang ketiga, kelebihan CaZN transportasi zat gizi. Transportasi zat gizi adalah zat gizi yang telah diabsorpsi akan diangkut ke seluruh tubuh yang membutuhkan setelah memasuki peredaran darah. Gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah appendicitis, sering juga disebut dengan radang usus buntu. Yang kedua, diare. Diare disebabkan oleh feses yang sangat cair akibat gerakan peristaltik yang sangat cepat. Yang ketiga, sembelit, kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar. Yang keempat, maldigesti, terlalu banyak makan makanan yang merangsang zat lambung. Yang kelima, parotitis, infeksi pada kelenjar parotis, disebut juga dengan gondong. Yang keenam, tukak lambung atau MAH. Radang pada dinding lambung umumnya diakibatkan oleh infeksi Helicobacter pylori. Yang ketujuh itu adalah serostomia, produksi air liur yang sangat sedikit. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.